Masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau menanyakan bagaimana hukum bisnis tanah makam yang bahkan bisa berharga hingga ratusan juta rupiah. Nah, oke, ini bisnis menarik. Bisnis tanah makam. Di tengah orang berlomba-lomba cari rumah, dia lupa cari kuburan. Dibisnisin deh. Sebenarnya kalau ada rezeki, ayo kita beli tanah besar. Kita bisnis. Bagaimana sih hukumnya? Nah, itu pertanyaan. Ustadz ngajak-ngajak saya bisnis tanah makam ini. Hukumnya Emang gimana apa nih? Ini? Hukum bisnis jual ya istilahnya ya. Ngejual tanah untuk makam. Kan seperti itu. Nah, pebisnis itu kan selalu melihat kesempatan dan peluang di setiap keadaan. Dia lihat orang nyari properti berlomba-lomba. Begitu dia perhatikan, dia bingung di mana nguburin bapaknya. Di mana nguburin keluarganya. Semua udah pada ngebangun rumah. Bingung nyari kuburan. Timbullah para pebisnis. Oke, kita beli lahan sekian hektar, sekian ratus hektar. Kita kafling-kafling kecil. Ya. Kemudian nanti di sana kita siapkan untuk siapapun jenazah. Masuk ke dalam liangnya. Ada barang, ada harga. Itu ekonomi sudah prinsip. Boleh nggak? Boleh. Selama tanah itu tanah pribadi. Bukan tanah wakaf, apalagi tanah orang dijadiin kuburan. Ya, selama tanah pribadi. Saya, misal contoh, kayak Yasir, punya duit. Beli tanah nih 1 hektar. Kita kaplingin nih. 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Nah, kemudian kita jual. Boleh nggak? Boleh. Itu akad jual beli. Tapi selain kita cerita jual beli, Kak Yasir, setidaknya di sana ada amaliyah sosial. Iya. Kan ada yang harganya sampai ratusan juta tuh, Ustadz. Itu gimana maksud tuh? saya. Di sana ada amal sosial, ada amal kebaikan. Bu, ya kalau bisa, gitu ya. Orang meninggal paling cuman butuh 2 kali 1 atau 2 kali 2. Segitu aja, nggak gede-gede. Masa sih sampai 3 miliar gitu tanah 5 meter? Wih, mahal banget. Kan gitu. Nah, di sana bisa jadi ada sesuatu yang kurang layak walaupun boleh karena ada mubazirnya. Ada israfnya, terlalu berlebih-lebihan atau terlalu mubazir sehingga bisa menyulitkan orang dalam mencari makam. Bisa menyulitkan orang dalam memakamkan keluarganya yang wafat meninggal dunia. Tapi fenomena jual tanah makam ini pun harus menjadi perhatian pemerintah. Bu, ya pemerintah bebaskanlah banyak tanah yang disiapkan untuk pemakaman umum. Ya, jangan sampai masyarakat harus merasa kesulitan lagi dalam mencari tanah kuburan untuk keluarganya, apalagi nanti untuk dirinya. Apalagi dibisnisin, harganya kemudian ratusan juta. Ini yang ya akhirnya apa ya? Ya fenomena tadi pebisnis peluang ini kan, nggak peduli bisnis kuburan, sekali untung bisa dapat rumah, nggak jual kuburan dapat rumah misalnya kan. Siapa yang nggak mau gitu kan? Nah, siapa yang nggak mau ikut terlibat dalam urusan ini? Tapi kan kasihan juga orang-orang yang butuh. Walaupun dia kaya, tapi kan apa nggak nyesek itu ya? Beli tanah kuburan ya 2 miliar ya. Rumahnya ya cuma 200 juta. Lah kuburan sampai 2 miliar. Lah nyesek hatinya tuh. Iya. Tapi kalau nggak dikubur mau dibawa kemana nih bapaknya? Beli juga dah. Nah, artinya gini, ada timbang rasa sih sebetulnya kayak Yasir. Boleh Anda jual tanah kubur asal itu milik Anda, tapi timbang rasa juga penting. Nah, ada timbang rasa di situ. Semoga terpuaskan ya jawaban dari Ustadz Solmet yang tadi.